Niat hati ingin memberi kejutan pulang kampung. Aku malah menemukan ayah dan ibuku diperlakukan seperti pembantu di rumah yang kubeli dengan uangku sendiri oleh adik ipar dan besan parasit tak tahu malu. Saat itu juga, aku langsung mengambil langkah tegas. Kupastikan mereka akan membayar semua perbuatan busuknya itu. Namun, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama saya adalah Aruna. Selama 7 tahun terakhir, saya menenggelamkan diri dalam hiruk-pikuk Jakarta, membangun karir di bidang audit keuangan yang menuntut ketelitian tingkat tinggi. Dari setiap lembur yang mematikan dan tekanan yang menguras air mata, aku berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi sebuah mimpi sederhana, memberikan istana kecil untuk kedua orang tuaku, Bapak Dharma dan Ibu Asih, di lereng bukit yang tenang di Jawa Tengah. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol baktiku. Sebuah rumah bergaya kolonial modern dengan pilar-pilar kokoh yang kuharap bisa menjadi tempat istirahat paling nyaman di masa tua mereka. Mobil SUV hitamku mendaki jalanan berkelok menuju desa Giriwangi. Matahari hampir tenggelam, menciptakan gradasi warna jingga yang mistis di balik barisan pohon pinus. Seharusnya ini menjadi momen paling membahagiakan. Aku membawa kabar bahwa aku baru saja memenangkan proyek besar dan bisa tinggal lebih lama di kampung. Namun entah mengapa, dadaku terasa sesak. Ada getaran aneh yang menjalar di ujung jariku saat memegang setir. Aku memutuskan mematikan mesin mobil sekitar 50 meter sebelum pagar tinggi rumahku. Aku ingin berjalan kaki, menghirup aroma tanah basah, dan mengejutkan mereka dengan ketukan lembut di pintu samping. Namun saat langkahku mendekati pagar besi yang seharusnya bercat putih bersih, aku tertegun. Pagar itu kini kusam, tertutup debu tebal, dan ada sebuah papan nama kayu yang dipaku asal-asalan di sana. Kediaman keluarga besar Wijaya. Wijaya? Itu adalah nama keluarga dari Damar, adik laki-lakiku. Tapi rumah ini atas namaku. Mengapa nama belakang menantu atau besan yang terpampang di sana? Aku tidak masuk melalui pintu depan. Naluri auditorku mendadak aktif. Aku menyelinap melalui jalan setapak menuju area dapur dan gudang di sisi belakang. Suara mesin cuci tua yang berderit memecah keheningan senja. Di sana, di bawah lampu bohlam kuning yang redup dan dikerumuni nyamuk, aku melihat seorang wanita tua dengan punggung membungkuk sedang memeras kain-kain spray tebal secara manual. Tangannya yang keriput terlihat gemetar, wajahnya pucat pasi tertutup peluh. Itu ibuku yang seharusnya tidur di atas kasur ortopedik yang kupesan khusus. Mengapa dia mencuci secara manual di usia hampir 70 tahun? Bukankah aku sudah memasang sistem laundry otomatis tercanggih di ruang tengah? Ibu, bisikku hampir tak terdengar. Suaraku tercekak di tenggorokan. Belum sempat aku memanggilnya, sebuah suara melengking tajam menusuk udara dari arah beranda dalam. Asih, mana kopinya? Cepat sedikit, tamu-tamu arisanku sudah lapar. Jangan bikin malu saya dengan kerja lambanmu itu. Seorang wanita dengan perhiasan emas yang berlebihan di leher dan tangannya muncul di ambang pintu dapur. Dia adalah Ibu Sandra, besanku, ibu dari Siska yang merupakan istri Damar. Ibu Sandra berdiri dengan angkuh, memegang kipas bulu, menatap ibuku seolah ibuku hanyalah remah debu yang mengganggu lantai marmernya. Aku melihat ibuku terperanjat, hampir menjatuhkan baskom air. Iya, Jeng Sandra, sebentar lagi, airnya baru mendidih, sahut ibu dengan nada suara yang begitu rendah, begitu takut. Aku belum pernah mendengar nada itu sebelumnya. Di mana keberanian ibuku? Di mana wibawanya sebagai pemilik rumah? Lalu seorang pria tua muncul dari arah taman samping, memikul karung pupuk yang berat. Langkahnya terseret-seret. Itu Bapak. Beliau yang memiliki riwayat sesak nafas, kini dipaksa menjadi tukang kebun di rumahnya sendiri. Bapak melewati Ibu Sandra, dan wanita itu sengaja menutup hidungnya dengan kipasnya. Aduh, bau keringatmu itu mengganggu penciuman saya, Pak Dharma. Kalau habis berkebun lewat pintu belakang saja, jangan lewat area sini.
Hatiku seperti dihantam palu godam. Amarah merayap dari perut menuju ubun-ubun. Tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh meledak sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penindasan di sini. Mengapa Damar membiarkan ini? Mengapa adikku yang dulu sangat menyayangi bapak dan ibu seolah tutup mata? Aku mengendap lebih dekat ke arah jendela dapur yang sedikit terbuka. Di dalam sana aku melihat Siska, adik iparku, sedang duduk santai di meja makan sambil mengikir kuku. Dia sedang berbicara di telepon dengan nada berbisik namun penuh intrik. Tenang saja, Ma. Aruna tidak akan pulang dalam waktu dekat. Dia sibuk dengan proyeknya di Jakarta. Surat-surat itu sudah aman, kan? Kita hanya perlu memastikan dua orang tua itu tetap tutup mulut. Kalau mereka macam-macam, aku tinggal bilang kalau Damar akan kehilangan pekerjaannya. Mereka pasti takut. Ucap Siska sambil tertawa kecil yang terdengar sangat dingin. Surat-surat apa? Apa yang mereka lakukan di belakangku selama 2 tahun ini? Aku menarik napas panjang, menenangkan jantungku yang bertacu liar. Aku tidak bisa masuk sebagai Aruna yang marah. Aku harus masuk sebagai Aruna yang tidak tahu apa-apa untuk menjerat mereka dalam permainan mereka sendiri. Aku kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan membunyikan klakson panjang di depan pagar depan. Aku melihat dari kejauhan bagaimana suasana rumah mendadak panik. Ibu Sandra buru-buru menyembunyikan kipas bulunya. Siska berlari ke arah cermin untuk merapikan rambut, dan yang paling menyakitkan, aku melihat bapak dan ibu dipaksa masuk ke dalam kamar kecil dekat dapur, seolah-olah kehadiran mereka akan merusak pemandangan kepulanganku. Pagar dibuka oleh seorang pria muda yang nampak lesu. Damar, adikku sendiri. Saat matanya bertemu denganku, ada kilatan ketakutan yang sangat jelas di bola matanya. Dia tidak tampak senang. Dia tampak seperti orang yang baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Mbak Aruna, kok nggak kasih kabar? Suara Damar bergetar. Aku turun dari mobil dengan senyum yang kupaksakan secerah mungkin. Senyum yang akan menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Kejutan Damar, Mbak rindu rumah. Di mana bapak dan ibu? Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Bau pengharum ruangan mahal yang menyengat menutupi bau pembersih lantai murah yang tadi kulihat di tangan ibu. Siska dan Ibu Sandra menyambutku dengan pelukan palsu yang sangat menjijikkan. Duh, Aruna sayang, kami baru saja membicarakanmu. Ayo duduk, ayo, kamu pasti lelah. Ujar Ibu Sandra dengan nada manis yang dibuat-buat. Mataku menyisir ruangan. Foto keluargaku yang besar di ruang tamu telah diganti dengan foto pernikahan Damar dan Siska yang berukuran raksasa. Kursi-kursi antik milik ibu telah raib, digantikan dengan sofa bludru norak yang tampak sangat mahal. Aku mau ketemu bapak dan ibu dulu, kataku tegas, memotong ocehan Siska tentang merek tas barunya. Oh, mereka lagi istirahat di belakang, Mbak. Bapak agak kurang enak badan, jadi katanya nggak mau diganggu. Jawab Siska cepat, matanya melirik ke arah dapur. Aku tidak mendengarkan. Aku berjalan lurus menuju area dapur. Siska dan Damar mencoba menghalangi, tapi aku bergerak lebih cepat. Aku membuka pintu kamar kecil di sudut gelap dekat tempat cuci piring. Kamar itu dingin, lembab, dan hanya berisi satu kasur tipis di atas lantai. Di sana, di dalam kegelapan yang menyedihkan, aku menemukan orang tuaku sedang duduk berpelukan, gemetar. Saat melihatku, ibu tidak berlari memelukku. Dia justru menatap ke arah pintu, ke arah Siska yang berdiri di belakangku dengan wajah pucat, seolah-olah ibu sedang meminta izin untuk menangis. Saat itulah, aku menyadari bahwa ini bukan sekedar parasit yang menumpang hidup. Ini adalah perbudakan dan konspirasi terencana. Dan aku bersumpah, malam ini adalah malam terakhir mereka merasa berkuasa di bawah atap yang kubangun dengan tetesan keringatku. Keheningan di kamar sempit itu terasa lebih tajam daripada belati. Aku menatap mata ibu Asih yang biasanya berbinar, kini layu dan dipenuhi ketakutan yang tidak masuk akal. Beliau melirik ke arah Siska yang berdiri kaku di ambang pintu, lalu ke arah Damar yang tertunduk lesu di belakangnya. Ada komunikasi tanpa kata di antara mereka, sebuah ancaman yang tak terlihat namun sangat nyata bagi orang tuaku. Aku mengepalkan tangan di dalam saku jaket, meremas kunci mobilku hingga telapak tanganku perih. Auditor di dalam diriku berteriak bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar menantu nakal. Bapak, Ibu, kenapa tidur di sini? Di mana kasur ortopedi yang Aruna kirim? Tanyaku dengan nada serendah mungkin, mencoba menekan badai kemarahan agar tidak meledak prematur. Bapak Dharma terbatu kecil, sebuah batu kering yang terdengar menyakitkan.
Itu Aruna, udara di kamar depan terlalu dingin buat Bapak. Di sini lebih hangat karena dekat dapur, jawab Bapak. Suaranya serak dan sangat tidak meyakinkan. Aku tahu persis Bapak benci ruangan sempit. Beliau menderita klaustrofobia ringan sejak kecil. Berbohong demi melindungi orang-orang yang menindasnya adalah bentuk pengkhianatan diri yang paling menyedihkan yang pernah kusaksikan. Siska segera masuk, mencoba mengambil kendali situasi. Iya Mbak Aruna, kami sudah berkali-kali minta Bapak pindah ke kamar utama, tapi Bapak keras kepala. Mbak tahu sendiri kan, kalau orang tua sudah merasa nyaman di satu sudut, susah dipindahkan. Kami jadi merasa tidak enak sendiri. Dia tersenyum manja, sebuah senyuman yang ingin sekali kuhapus dengan fakta-fakta hukum yang keras. Aku berdiri perlahan, membalikkan badan menghadapi mereka. Begitu ya? Kalau begitu, besok pagi kita panggil tukang untuk merenovasi kamar ini agar lebih layak. Tapi malam ini, aku ingin kita makan malam bersama. Makan malam keluarga besar. Ibu Sandra, Siska, Damar, kalian pasti senang kan merayakan kepulanganku? Wajah Ibu Sandra memucat di balik bedak tebalnya. Dia tahu bahwa di balik keramahanku, ada mata auditor yang sedang memindai setiap sudut rumah. Tentu Aruna, tapi kami belum masak banyak. Tadi rencananya cuma mau makan mie instan, kilahnya dengan gugup. Jangan khawatir, sahutku sambil mengeluarkan ponsel. Aku sudah memesan layanan catering terbaik dari kota. Mereka akan sampai dalam 30 menit. Sementara menunggu, aku ingin mandi di kamar utamaku. Masih bersih kan? Damar tersentak. Dia maju selangkah, tangannya bergerak gelisah. Mbak, itu kamarnya? Siska lagi pakai buat simpan stok dagangannya. Agak berantakan. Mbak pakai kamar tamu saja ya. Aku menatap Damar lurus-lurus. Adikku yang dulu jujur, kini menjadi pelayan kebohongan istrinya. Dagangan? Sejak kapan Siska berbisnis? Bisnis kosmetik online, Mbak. Banyak kardus-kardus besar di sana. Bahaya kalau Mbak tersandung. Aku mengangguk, berpura-pura menerima alasan sampah itu. Baiklah, kamar tamu saja. Tapi Damar, tolong bawakan koperku ke atas. Ada hadiah untuk kalian semua. Saat Damar mengangkat koperku, aku sempat berbisik di telinganya saat kami menaiki tangga. Damar, kenapa rumah ini baunya beda? Kenapa tercium bau rokok mahal dan alkohol di ruang kerja Bapak? Langkah Damar terhenti sesaat, bahunya gemetar. Mungkin tamu-tamu Ibu Sandra, Mbak. Kamu tahu sendiri kan, dia orangnya pergaulannya luas. Aku masuk ke kamar tamu dan mengunci pintu. Segera, aku mengeluarkan laptop dan perangkat kecil yang kubeli di Jakarta, sebuah alat pemindai sinyal frekuensi rendah. Aku tidak datang tanpa persiapan. Selama di perjalanan, aku sempat merasa curiga karena setiap kali aku menelpon si Dio, bapak dan ibu selalu berada di latar belakang tembok yang sama, seolah mereka tidak boleh bergerak ke ruangan lain. Aku mulai memasang alat penyadap suara berukuran mikro di bawah meja riasan dan di balik bingkai foto di kamar tamu ini. Aku yakin, begitu mereka pikir aku sudah tidur, mereka akan berkumpul dan bicara. Aku harus tahu apa yang dimaksud dengan surat-surat oleh Siska tadi. Makan malam berlangsung sangat tegang. Meja makan jati yang dulu hangat dengan tawa, kini terasa seperti meja perundingan gencatan senjata. Ibu Sandra makan dengan rakus, perhiasan emasnya berdenting setiap kali sendoknya menyentuh piring. Siska terus-menerus memantau ponselnya, jarinya bergerak cepat mengetik pesan. Sementara bapak dan ibu hanya menunduk, memakai nasi mereka sedikit demi sedikit, seolah mereka takut menghabiskan jatah orang lain. Aruna, Ibu Sandra membuka suara setelah menelan potongan daging besar. Kamu sukses sekali di Jakarta. Pasti tabunganmu sudah sangat banyak ya. Rumah ini saja sudah sangat mewah. Kamu tidak berniat beli tanah lagi di sekitar sini. Katanya sawah di belakang itu mau dijual pemiliknya. Aku tersenyum tipis. Sawah itu sudah kubeli atas nama bapak 2 tahun lalu, Tante. Apa Tante lupa? Suasana mendadak hening. Siska tersedak minumannya. Damar menjatuhkan sendoknya. Ibu Sandra tertawa sumbang. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas. Oh, benarkah? Aduh, saya pikun. Saya pikir itu masih milik orang lain. Ada yang salah. Sangat salah. Sawah itu adalah aset besar. Mengapa mereka bereaksi seolah sawah itu adalah rahasia yang terkubur? Malam semakin larut.
Aku berpura-pura menguap dan izin masuk ke kamar dengan alasan kelelahan. Begitu pintu kamarku kunci, aku memakai headphone yang terhubung ke penyadap suara yang kupasang di ruang tengah. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke ruang tamu. Suara gesekan sofa beludru terdengar jelas. "Kamu gila, Siska? Kenapa tidak bilang kalau sawah itu juga punya Aruna?" Itu suara Ibu Sandra, nadanya penuh amarah namun tertahan. "Mama, tenang dulu. Aku mana tahu kalau Aruna segila itu memberikan semuanya pada orang tua bau tanah ini," balas Siska dengan nada sengit. "Tapi tenang saja, tanda tangan Pak Dharma sudah kita dapatkan di surat kuasa itu. Besok orang dari bank akan datang untuk verifikasi aset. Selama Aruna ada di sini, kita harus pastikan dia tidak bertemu dengan orang bank itu." "Bagaimana kalau dia tanya soal sertifikat?" Suara Damar terdengar, penuh ketakutan. "Sertifikatnya kan sudah kita titipkan di laci rahasia lemari Ibu Sandra. Lagi pula Damar, kamu sudah setuju kan? Kita butuh uang itu untuk menutupi hutang judi bolamu dan modal kafe kita yang bangkrut itu. Kalau Aruna tahu kamu menghabiskan uang kirimannya untuk judi, dia akan mencoret namamu dari ahli waris." Siska menekan Damar tanpa ampun. Aku terduduk di lantai kamar, memegangi kepalaku. Jadi ini intriknya. Hutang judi, penipuan surat kuasa, dan yang paling mengerikan, mereka berencana menggadaikan atau menjual asetku menggunakan tanda tangan bapak yang dipalsukan atau didapatkan melalui paksaan. Namun, ada satu hal yang membuatku merinding. Suara Siska merendah, hampir berbisik. "Ma, soal ramuan di jamu Ibu Asih, jangan lupa ditambah dosisnya. Kita butuh dia tetap linglung dan tenurut selama beberapa hari ke depan. Kalau dia terlalu sadar, dia bisa bicara pada Aruna." Ramuan di jamu? Mereka meracuni ibuku agar tetap patuh dan linglung? Amarah yang tadi kupendam kini berubah menjadi tekad dingin yang mematikan. Ini bukan lagi soal rumah atau uang. Ini adalah soal nyawa dan harga diri orang tuaku. Aku tidak bisa hanya mengusir mereka. Aku harus menghancurkan mereka secara sistematis, sama seperti caraku membongkar kasus korupsi di perusahaan-perusahaan besar. Aku membuka laptopku. Jariku menari di atas keyboard. Aku meretas sistem CCTV rumahku sendiri yang ternyata kabelnya telah diputus dari server utama. Namun aku tahu ada cadangan data di cloud yang belum mereka hapus karena mereka tidak mengerti teknologi. Aku mulai mengunduh rekaman dari 3 bulan lalu. Pukul 2 malam, rekaman itu selesai diunduh. Aku melihat sebuah klip tertanggal sebulan yang lalu. Di sana, di ruang tengah, aku melihat Siska menampar wajah Ibu Asih karena ibu tidak sengaja memecahkan piring. Aku melihat Damar hanya berdiri di pojok, membuang muka. Aku melihat Ibu Sandra memaksa Bapak Dharma menandatangani selembar kertas sambil mengancam akan membuang obat jantung Bapak jika beliau menolak. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang murni. "Kalian ingin bermain api di rumah seorang auditor?" bisikku pada kegelapan kamar. "Akan kupastikan kalian terbakar habis hingga ke abu-abunya." Aku mulai menyusun rencana besok pagi. Orang bank akan datang, bagus, aku yang akan menyambut mereka. Tapi sebelumnya, aku harus menemukan di mana mereka menyembunyikan surat-surat itu dan menggantinya dengan sesuatu yang akan menjadi jerat leher bagi mereka sendiri. Misteri ini baru saja mulai, karena aku curiga ada pihak lain yang terlibat di balik keberanian Siska dan ibunya. Tidak mungkin seorang ibu rumah tangga biasa bisa mengatur penipuan aset serumit ini tanpa bantuan orang dalam di bank atau notaris nakal. Suasana rumah yang sunyi di jam 2 pagi terasa begitu mencekam. Detak jam dinding di lorong lantai 2 terdengar seperti dentuman palu yang menghantam paku ke peti mati. Aku berdiri di balik pintu kamar tamu, memegang senter kecil dan sebuah kartu plastik tipis. Udara pegunungan yang masuk lewat celah ventilasi terasa menusuk tulang. Namun darahku mendidih oleh adrenalin. Aku sudah mendengar semua rencana busuk mereka melalui penyadap suara. Sekarang, aku harus bergerak sebelum fajar menyapa. Sebelum orang bank itu datang untuk merampas apa yang telah kuperjuangkan dengan darah dan air mata. Aku melangkah keluar kamar dengan kaki telanjang,
memastikan setiap pijakanku berada di atas serat karpet agar tidak menimbulkan derit lantai kayu. Tujuanku adalah kamar Ibu Sandra di lantai bawah. Kamar itu dulunya adalah ruang perpustakaan Bata, tempat yang paling tenang di rumah ini. Namun kini telah berubah menjadi sarang intrik yang dipenuhi aroma parfum murah dan bau kemenyan yang samar. Mengapa ada bau kemenyan? Apa Ibu Sandra juga bermain dengan hal-hal mistis untuk mengendalikan keluargaku? Misteri itu kusimpan dulu di sudut kepala. Saat aku menuruni tangga, aku melihat sesosok bayangan duduk di ruang tengah. Jantungku hampir copot. Aku mematung di balik pilar besar. Bayangan itu adalah Damar. Dia duduk sendirian di kegelapan, memegang botol minuman keras, menatap kosong ke arah foto pernikahannya. Dia tampak seperti pria yang telah kehilangan jiwanya. Aku bisa mendengar isak tangis tertahan dari mulutnya. "Maafkan aku, Mbak. Maafkan aku, Pak," gumamnya lirih. Ada dorongan untuk menghampirinya, mencengkram kerahnya dan memintanya sadar. Tapi aku tahu, Damar yang sekarang adalah pion yang sudah rusak. Jika aku muncul sekarang, dia mungkin akan panik dan membangunkan Siska. Aku harus tetap menjadi bayangan. Aku menunggu selama 10 menit sampai Damar tertidur lemas di sofa dengan botol yang hampir jatuh dari tangannya. Aku melanjutkan langkah menuju kamar Ibu Sandra. Pintunya tidak dikunci sepenuhnya, seolah dia merasa terlalu aman di rumah yang dia jajah. Aku masuk dengan gerakan sangat perlahan. Suara dengkurannya yang kasar menjadi musik latar yang membantuku menyembunyikan suara gerakanku. Mataku segera menyapu ruangan, mencari laci rahasia di lemari yang disebutkan Siska tadi. Lemari besar itu berdiri angkuh di pojok ruangan. Begitu aku membukanya, aku menemukan tumpukan baju bermerek dan tas-tas yang masih memiliki label harga. Di balik gantungan gaun pesta, ada sebuah panel kayu yang terlihat sedikit menonjol. Aku tekannya, dan sebuah laci kecil terbuka perlahan. Di sana, aku menemukan map plastik berwarna biru. Jantungku berdegup kencang saat membukanya. Isinya bukan hanya sertifikat rumah dan sawah, tapi juga sebuah surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai. Tanda tangan itu atas nama Bapak Dharma. Namun sebagai auditor, mataku dilatih untuk mengenali anomali. Tekanan pena pada lekukan huruf D terlihat ragu-ragu dan terlalu rapi. Ini bukan tanda tangan Bapak yang gemetar karena usia. Ini adalah hasil jiplakan yang sangat halus. Namun yang lebih mengejutkan adalah sebuah dokumen di bawahnya. Surat utang piutang kepada pihak ketiga sebesar 2 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat rumah ini. Nama peminjamnya bukan Damar, bukan Siska, tapi sebuah nama yang membuat darahku membeku. Hendra Wijaya. Hendra adalah kakak kandung Siska, seorang pria yang kukenal sebagai pengusaha gagal yang licin dan memiliki catatan hitam di dunia bisnis properti. Jadi inilah dalang sebenarnya. Siska dan ibunya hanya pion di lapangan, sementara Hendra adalah orang yang mengatur skema pencucian uang dan pengambil alihan aset ini. Mereka tidak hanya ingin numpang hidup, mereka ingin menghisap seluruh nilai dari rumah ini untuk menutupi lubang hutang Hendra yang menggunung. Aku segera mengeluarkan ponselku dan memotret setiap lembar dokumen itu dengan resolusi tinggi. Aku tidak mengambil dokumen aslinya sekarang. Mengapa? Karena aku ingin mereka tetap merasa berada di atas angin sampai orang bank itu datang. Aku ingin menjebak mereka dalam tindakan penipuan yang tertangkap basah. Aku mengambil kertas kosong yang ukurannya sama, lalu menyisipkannya ke dalam map agar tebalnya tidak berubah. Sementara dokumen-dokumen itu kusimpan di balik bajuku. Sebelum keluar, aku melihat sebuah botol kecil di atas meja rias Ibu Sandra. Labelnya telah dilepas, tapi cairannya berwarna ungu pucat. Aku teringat ucapan Siska soal ramuan di jamu Ibu Asih. Aku mengambil sampel cairan itu menggunakan suntikan kecil yang sudah kusiapkan dari Jakarta. Aku harus memastikan apa yang mereka berikan pada ibuku. Jika itu obat penenang dosis tinggi atau zat berbahaya, aku akan memastikan mereka tidak hanya menghadapi gugatan perdata, tapi juga pidana percobaan pembunuhan. Aku kembali ke lantai atas dengan selamat, namun ketenanganku terusik saat melewati dapur. Aku mendengar suara erangan kecil di kamar kecil tempat orang tuaku disekap. Aku masuk ke sana dengan hati yang hancur. Ibu Asih terbangun, matanya nampak berkaca-kaca dalam gelap. "Itu kamu, Nduk?" bisiknya lirih sekali. "Iya, Bu, ini Aruna. Ibu kenapa?"
Ada yang sakit? Aku memeluk tubuhnya yang kini tinggal tulang. Ibu mulai menangis tanpa suara. Pergi, Ndu. Mumpung masih pagi, kamu pergi saja dari sini. Siska punya orang kuat di belakangnya. Ibu takut kamu celaka. Mereka bilang kalau kamu tahu, mereka akan bikin Damar masuk penjara karena hutang-hutang itu. Ibu nggak apa-apa jadi pembantu, asal anak-anak ibu selamat. Kata-kata itu menghancurkan pertahananku. Kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas justru dimanfaatkan oleh monster seperti Siska untuk menyiksanya. Mereka menggunakan Damar sebagai sandera emosional bagi ibu. Ibu dengarkan Aruna. Aku menatap matanya dengan keyakinan penuh. Ibu tidak sendirian lagi. Aruna sudah tahu semuanya. Besok aku akan mengakhiri semua ini. Tapi ibu harus janji, besok pagi saat sarapan, jangan minum jamu yang diberikan Siska. Buang diam-diam ke pot bunga atau ke wastafel. Ibu harus sadar penuh besok. Ibu mengangguk lemah, meski ketakutan masih membayangi wajahnya. Aku mencium keningnya dan kembali ke kamarku. Tidak ada waktu untuk tidur. Aku membuka laptop dan mengirimkan email rahasia kepada seorang kawan lama di kepolisian dan seorang pengacara spesialis tindak pidana perbankan. Siapkan tim besok pagi jam 10. Kita akan melakukan penangkapan basah di Desa Giriwangi, tulisku. Pagi harinya, suasana rumah tampak luar biasa sibuk. Ibu Sandra dan Siska memakai pakaian terbaik mereka. Ibu Sandra mengenakan kebaya sutra yang mencolok, sementara Siska memakai riasan wajah yang tebal untuk menutupi kantung matanya yang hitam karena kurang tidur. Mereka tampak sangat bersemangat. Aruna, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Siska saat melihatku sudah rapi dengan kemeja putih dan blazer hitam. Oh, aku ada janji ketemu teman lama di kota sebentar. Mungkin aku akan balik siang. Jawabku bohong. Aku sebenarnya hanya akan memutar mobil ke jalan belakang dan memantau dari sana. Baguslah kalau begitu, sahut Ibu Sandra dengan nada lega yang tak bisa disembunyikan. Hati-hati di jalan ya, Aruna sayang. Jangan lupa bawa oleh-oleh kalau pulang nanti. Aku tersenyum tipis. Tentu, Tante. Aku akan membawa oleh-oleh yang sangat spesial untuk kalian semua. Aku keluar dari gerbang rumah, tapi bukannya menuju kota, aku memarkir mobilku di sebuah gubuk petani yang tinggi, sekitar 100 meter dari rumah, di mana aku bisa melihat siapa saja yang masuk dan keluar lewat teropong. Pukul 10.15 pagi, sebuah mobil sedan mewah dengan plat nomor kota masuk ke pekarangan rumah. 3 orang pria turun. 2 orang memakai setelan jas rapi khas orang bank, dan 1 orang lagi pria bertubuh gempal dengan kacamata hitam yang langsung kupenali sebagai Hendra Wijaya. Mereka membawa tas kerja besar. Siska dan Ibu Sandra menyambut mereka di teras dengan tawa lebar dan pelukan hangat. Aku melihat Bapak Dharma dipaksa keluar oleh Damar, dipakaikan kemeja yang pas agar terlihat rapi. Namun wajah Bapak tampak kosong, mungkin karena efek ramuan semalam yang untungnya pagi ini sudah Bapak buang sesuai instruksiku. Aku mengambil ponselku, menyalakan rekaman video melalui kamera jarak jauh yang sudah kupasang semalam di ruang tamu. Suara mereka mulai terdengar di headsetku. "Semua sudah siap, Pak Hendra?" tanya salah satu orang bank itu. "Tanda tangan pemilik aset harus dilakukan di depan kami sekarang, agar pencairan dana talangan 2 miliar ini bisa segera masuk ke rekening Anda." Tentu. Pak Dharma sudah setuju kan, Pak Hendra? Hendra menepuk bahu Bapak dengan kasar. Bapak Dharma hanya diam, matanya melirik ke arah Siska yang memberikan kode tajam. Bapak mengambil pena yang disodorkan. Tangannya gemetar. "Tunggu dulu." Suara Siska memotong. "Pak Dharma, tanda tangan di sini saja, jangan banyak tanya. Ingat apa yang kita bicarakan soal nasib Damar semalam. Inilah saatnya." Aku menghidupkan mesin mobilku, menginjak gas sedalam-dalamnya dan melesat menuju gerbang rumah yang tidak terkunci. Di belakangku, 2 mobil polisi yang sudah menunggu di persimpangan jalan ikut menyalakan sirine mereka yang memecah keheningan desa. Wajah-wajah di teras rumah itu mendadak berubah menjadi horor saat melihat SUV hitamku menabrak pot bunga besar di depan teras dan berhenti dengan suara decit rem yang memekakkan telinga. "Drama ini berakhir di sini, Hendra,"
Teriakku sambil turun dari mobil, diikuti oleh tim buser yang bersenjata lengkap. Misteri orang bank itu baru akan terkuak, karena aku curiga mereka bukanlah petugas bank resmi, melainkan sindikat lintah darat yang bekerja sama dengan Hendra untuk merampas aset legal melalui jalur ilegal. Suara sirine polisi yang meraung membelah kesunyian desa Giriwangi menciptakan efek domino yang luar biasa. Burung-burung pipit beterbangan dari dahan pohon pinus, dan beberapa warga desa mulai mengintip dari balik pagar mereka. Di teras rumah kolonialku, waktu seolah berhenti. Hendra Wijaya yang tadi nampak begitu jumawa, kini mematung dengan pena masih menggantung di udara. Siska ternganga, wajahnya yang penuh riasan kini tampak pucat pasi seperti mayat yang dipakaikan bedak. "Ibu Sandra?" Dia menjatuhkan gelas tehnya hingga pecah berkeping-keping di atas lantai marmer yang dingin. Aku turun dari mobil dengan gerakan yang sengaja kubuat lambat namun penuh penekanan. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di atas semen teras terdengar seperti vonis mati bagi mereka. Di belakangku, 4 petugas kepolisian berseragam taktis bergerak cepat mengepung area teras. Sementara pengacaraku, Pak Danu, turun dengan membawa koper berisi dokumen-dokumen asli yang semalam aku amankan. Mbak Aruna, apa-apaan ini?" Damar tergagap, suaranya nyaris hilang ditelan ketakutan. Aku tidak menjawab Damar. Tatapanku lurus menghujam Hendra Wijaya. "Hendra, aku tidak tahu kau punya hobi baru menjadi petugas bank. Sejak kapan sindikat lintah darat kelas teri seperti kelompokmu bisa memakai setelan jas dan membawa dokumen pencairan dana 2 miliar rupiah?" Pria bertubuh gempal di samping Hendra mencoba beraksi. "Heh, jaga mulutmu Dona. Kami dari Bank Global Niaga. Kami di sini untuk urusan legal." Pak Danu, pengacaraku, melangkah maju sambil menunjukkan kartu identitasnya. "Saya sudah menghubungi kantor pusat Bank Global Niaga 10 menit yang lalu. Mereka menyatakan tidak ada agenda verifikasi aset di wilayah Giriwangi hari ini. Dan yang lebih menarik, kartu nama yang Anda selipkan di saku jas itu, nomor referensinya palsu. Jadi, pertanyaannya adalah siapa kalian sebenarnya?" Hendra mulai berkeringat. Dia melirik ke arah Siska memberikan kode untuk melakukan sesuatu. Siska yang menyadari posisinya terancam, tiba-tiba berteriak histeris. Dia berlari ke arah Bapak Dharma dan memeluk kakinya. "Bapak, tolong Siska. Mbak Aruna sudah gila. Dia membawa polisi untuk mengusir kita semua. Bapak yang sudah setuju kan untuk pinjam uang ini buat modal usaha Damar? Bilang Pak, bilang." Tekanan emosional yang dilakukan Siska benar-benar menjijikan. Dia mencoba menggunakan Bapak sebagai tameng terakhirnya. Namun Siska tidak tahu satu hal. Jamu yang seharusnya membuat Bapak linglung pagi ini sudah dibuang ke wastafel. Bapak Dharma perlahan berdiri. Beliau melepaskan tangan Siska dari kakinya dengan gerakan yang tenang namun tegas. Mata Bapak yang biasanya redup kini menatap Siska dengan kejernihan yang mematikan. "Bapak tidak akan bilang apa-apa lagi untuk melindungimu, Siska. Bapak sudah lelah. Selama 2 tahun ini Bapak diam, karena Bapak pikir itu demi kebahagiaan Damar. Tapi setelah Bapak lihat Ibu Asih menangis setiap malam karena kalian perlakukan seperti pelayan, Bapak sadar, Bapak bukan sedang melindungi keluarga, tapi sedang memelihara ular di dalam rumah." Suasana mendadak hening. Damar tertunduk, bahunya terguncang hebat. Dia mulai menangis sesegukan. "Cukup Siska, hentikan sandiwaramu. Mbak Aruna benar, kita sudah keterlaluan." "Diam kamu Damar, laki-laki pengecut," teriak Ibu Sandra sambil menunjuk-nunjuk Damar. Dia kemudian beralih padaku dengan mata yang berkilat penuh kebencian. "Aruna, kamu pikir kamu hebat karena punya uang dan koneksi. Rumah ini milik keluarga Wijaya sekarang. Kami punya surat kuasa, kami punya hak." Aku tersenyum dingin. Aku membuka map yang dibawa Pak Danu. "Surat kuasa yang mana, Tante? Yang hasil jiplakan tanda tangan Bapak itu atau surat hutang 2 miliar yang kau buat dengan Hendra?" Aku melemparkan beberapa lembar foto hasil penggeledahanku semalam ke atas meja. Foto-foto dokumen asli yang mereka sembunyikan di laci rahasia. Sebagai auditor, aku sudah memeriksa alur dana masuk dan keluar dari rekening Damar. Ada aliran dana konstan setiap bulan dari rekeningku yang seharusnya untuk biaya hidup Bapak dan Ibu, tapi justru ditarik tunai di mesin ATM dekat arena judi pacuan kuda.
Aku juga sudah mengambil sampel cairan dari meja riasmu, Tante. Cairan ungu yang kalian campurkan ke jamu Ibu Asih. Mendengar kata cairan, Ibu Sandra tampak lemas. Lututnya goyah. Itu adalah zat penenang dosis kuat yang biasanya digunakan untuk pasien gangguan jiwa akut. Memberikannya pada lansia tanpa resep dokter adalah tindak pidana serius. Percobaan pembunuhan secara perlahan. Lanjutku dengan nada yang semakin rendah namun tajam. Petugas polisi mulai bergerak. Hendra Wijaya, Anda dan rekan-rekan Anda diamankan atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan praktik perbankan ilegal. Siska dan Ibu Sandra, Anda juga ikut kami untuk pemeriksaan terkait penganiayaan lansia dan penyalahgunaan zat berbahaya. Saat borgol mulai berdenting, Hendra tiba-tiba merontah. Aruna, kamu pikir ini selesai sampai di sini? Kamu tidak tahu siapa yang membiayai hutang-hutangku. Mereka akan datang menagih padamu. Biarkan mereka datang, sahutku tenang. Aku akan menyambut mereka dengan tim audit forensik dan laporan pajak yang belum mereka bayar selama 10 tahun. Siska menjerit-jerit saat diseret menuju mobil polisi. Dia memaki-maki Damar, memaki-maki aku, dan menyumpahi rumah ini. Ibu Sandra hanya bisa meratapi perhiasan emasnya yang kini terasa seperti belenggu di tangannya. Setelah mobil-mobil polisi itu pergi menjauh, teras rumah kembali sunyi. Namun ini bukan sunyi yang damai. Ini adalah sunyi yang penuh dengan reruntuhan perasaan. Damar masih bersimpuh di lantai, tidak berani menatapku. Bapak dan ibu berdiri di ambang pintu, saling berpegangan tangan. Aku menghampiri Damar. Aku tidak memeluknya. Aku hanya berdiri di depannya. Bangun, Damar. Menangis tidak akan menghapus fakta bahwa kau membiarkan ibu mencuci spray dengan tangan sementara kau asik berjudi. Mbak, aku diancam oleh Hendra. Dia bilang kalau aku tidak menurut, dia akan mencelakai Mbak di Jakarta. Isak Damar. Itu alasan orang lemah, Damar. Kau punya telepon, kau punya akses padaku, tapi kau memilih untuk diam dan menikmati fasilitas rumah ini sambil melihat orang tuamu menderita. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan memasukkanmu ke penjara hari ini demi bapak dan ibu, tapi kau harus pergi dari sini. Cari pekerjaan yang halal, mulai dari nol. Rumah ini bukan lagi tempatmu sampai kau bisa membuktikan kau pantas menjadi anak bapak dan ibu kembali. Damar mengangguk pelan. Dia mengambil tas ranselnya yang lusuh, mencium tangan bapak dan ibu yang masih nampak ragu, lalu berjalan gontai keluar pagar tanpa menoleh lagi. Aku memeluk Ibu Asih, tubuhnya bergetar hebat. Sudah selesai, Bu. Semua sudah aman sekarang. Terima kasih, Nduk. Terima kasih, bisik ibu. Namun saat aku membawa mereka masuk ke dalam rumah, aku melihat sesuatu yang aneh di ruang kerja bapak. Pintu brankas kecil di pojok ruangan yang seharusnya berisi surat-surat tanah sawah nampak sedikit terbuka. Aku mendekat dan memeriksanya. Jantungku berdegup kencang. Brankas itu kosong, padahal dokumen yang aku temukan di kamar Ibu Sandra semalam hanyalah dokumen rumah dan sebagian kecil sawah. Ada aset yang lebih besar, beberapa hektar perkebunan jati di bukit sebelah yang surat-suratnya tidak ada di map biru semalam. Jika Hendra dan Siska tidak membawanya, lalu siapa? Aku menoleh ke arah Bapak Dharma. Bapak sedang menatap ke arah jendela dengan pandangan yang aneh. Bukan pandangan lega, tapi pandangan penuh rahasia. Bapak, surat perkebunan jati itu di mana? Tanyaku pelan. Bapak tidak menoleh, beliau hanya bergumam. Ada beberapa hal di desa ini yang lebih baik tetap terkubur, Aruna. Hendra itu hanya permukaan. Ada orang-orang yang sudah mengincar tanah kita sejak kakekmu masih hidup. Aku tertegun. Misteri ini ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam dari sekedar drama keluarga parasit. Ada intrik warisan masa lalu yang mulai terungkap. Dan aku baru menyadari kepulanganku ini bukan hanya untuk menyelamatkan orang tuaku, tapi untuk membuka kotak Pandora yang selama ini dijaga ketat oleh Bapak. Siapakah orang-orang yang dimaksud Bapak, dan mengapa Bapak nampak ketakutan saat menyebut soal kakek?
Malam pertama setelah drama pengusiran itu seharusnya terasa tenang. Namun atmosfer di dalam rumah kolonial ini justru terasa semakin berat. Siska, Ibu Sandra dan Hendra mungkin sudah mendekam di sel tahanan sementara. Namun kata-kata Bapak tentang hal-hal yang lebih baik tetap terkubur terus terngiang di telingaku seperti melodi yang sumbang. Aku duduk di ruang tengah, menatap dinding kosong di mana dulu foto kakekku, Kiai Ageng Pramono, pernah tergantung sebelum diturunkan paksa oleh Siska. Bapak Dharma sedang duduk di teras belakang, menatap pekatnya hutan jati yang membatasi lahan kami dengan lembah sunyi di bawahnya. Ibu Asi sudah terlelap setelah kuberikan teh herbal asli, tanpa campuran ramuan jahat Ibu Sandra. Aku menghampiri Bapak, membawa 2 cangkir kopi hitam. Bapak, Aruna bukan lagi anak kecil yang bisa ditenangkan dengan dongeng sebelum tidur, kataku sambil meletakkan cangkir itu. Berangkas itu kosong. Surat-surat perkebunan jati itu nilainya puluhan miliar. Jika Hendra tidak mengambilnya, siapa yang Bapak lindungi? Atau Bapak takut pada siapa? Bapak menghela napas panjang. Asap kopinya mengepul tertiup angin malam. Kamu tahu kenapa kakekmu dulu dijuluki penjaga lembah, Aruna? Dia bukan hanya petani jati. Dia adalah pemegang amanah atas tanah yang menurut orang desa sini memiliki nyawa. Perkebunan jati itu bukan milik pribadi kita sepenuhnya. Ada perjanjian lama, sebuah konsesi yang melibatkan keluarga terpandang di kota ini, keluarga Mahendra. Aku mengeringitkan dahi. Nama Mahendra tidak asing di telingaku. Mereka adalah dinasti bisnis properti dan pertambangan yang menguasai hampir separuh Jawa Tengah. Apa hubungannya keluarga konglomerat seperti mereka dengan tanah jati kita yang terpencil ini? Bapak menatapku dengan mata yang tampak sangat lelah. Emas hitam, Aruna, bukan minyak, tapi deposit mineral langka yang ditemukan di bawah akar jati-jati tua itu 10 tahun lalu. Kakekmu menolak menjualnya karena dia tahu penambangan akan menghancurkan sumber air desa. Sejak saat itu, keluarga kita seperti dikutuk. Kematian kakekmu yang mendadak, kegagalan bisnis Bapak, hingga Damar yang tiba-tiba terjerat judi. Bapak curiga, Siska bukan sekedar kebetulan masuk ke hidup Damar. Dia dikirim. Aku tersentak. Auditor di dalam kepalaku mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini nampak acak. Jika Siska adalah agen yang dikirim untuk menghancurkan keluarga kami dari dalam, maka skenario penipuan aset ini jauh lebih besar daripada sekedar hutang judi. Ini adalah corporate trade, pengambil alihan paksa aset melalui penghancuran karakter dan finansial pemiliknya. Lalu di mana surat-surat itu sekarang, Bapak? Bapak merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah kunci tua berkarat dengan gantungan kayu berbentuk kepala singa. Bapak tidak menyimpannya di berangkas. Bapak menyimpannya di makam tua kakekmu, di dalam lubang rahasia di bawah nisan. Hanya dengan kunci ini kamu bisa membukanya. Bapak sudah terlalu tua dan lemah untuk memegang rahasia ini, Aruna. Mereka terus menerorku lewat mimpi dan lewat ancaman pada Damar. Baru saja Bapak menyelesaikan kalimatnya, lampu di seluruh rumah mendadak padam. Jelep. Kegelapan total menyergap kami. Suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti seketika. Bapak di mana? Seruku sambil meraba-raba meja. Tiba-tiba dari arah gerbang depan terdengar suara mesin mobil mewah yang menderu. Lampu sorot mobil itu begitu terang, menembus kaca jendela rumah dan menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di dinding. Aku keluar ke teras menyalakan senter ponselku. Siapa Anda? Ini sudah tengah malam. Pria itu tersenyum, sebuah senyuman yang sangat sopan namun tidak mencapai matanya. Selamat malam, Ibu Aruna. Nama saya Baskoro Mahendra. Saya yakin Bapak Dharma sudah menceritakan sedikit tentang keluarga saya. Jantungku berdegup kencang. Baskoro Mahendra, putra mahkota dari dinasti Mahendra. Apa yang Anda inginkan? Saya hanya ingin meluruskan kekacauan yang dibuat oleh Siska dan Hendra. Mereka adalah kontraktor kasar yang bekerja terlalu ceroboh. Saya di sini untuk menawarkan jalan damai. Saya tahu Anda baru saja mengusir mereka, dan saya menghormati ketegasan Anda. Namun dokumen yang Anda cari, dokumen perkebunan jati itu, keluarga saya memiliki hak prioritas atas tanah tersebut berdasarkan perjanjian tahun 1970. Perjanjian yang bapak saya bilang sebagai paksaan? Balasku tajam. Baskoro tertawa kecil. Dunia bisnis tidak mengenal kata paksa, Aruna.
Hanya ada kesepakatan yang menguntungkan. Jika Anda menyerahkan surat-surat itu secara sukarela, saya akan menjamin keamanan keluarga Anda. Damar akan dibebaskan dari tuntutan hukum di luar sana, dan Bapak Anda bisa menikmati masa tua tanpa perlu takut lagi pada bayangan di lembah. Dan jika saya menolak? Baskoro berhenti di anak tangga terakhir. Wajahnya yang tadi nampak ramah kini mengeras. Maka Anda akan menyadari bahwa auditor sehebat apapun tidak akan bisa mengaudit apa yang terkubur di bawah tanah. Jangan menjadi pahlawan untuk tanah yang sebenarnya sudah mati, Aruna. Pria itu berbalik, kembali ke mobilnya dan pergi secepat dia datang, meninggalkan aroma parfum maskulin yang mahal dan ancaman yang menggantung di udara. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Lampu kembali menyala secara misterius. Aku menemukan bapak terduduk lemas di kursi kayu. Tangannya gemetar memegang kunci kepala singa itu. Dia sudah datang, Aruna. Pemilik bayangan itu sudah datang, bisik bapak ketakutan. Aku mengambil kunci itu dari tangan bapak. Tidurlah, Pak. Aruna akan menjaga rumah ini. Besok pagi, sebelum matahari terbit, aku akan pergi ke makam kakek. Aku harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah nisan itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptopku dan mulai menggali informasi tentang perjanjian tahun 1970 antara keluarga Pramono dan Mahendra. Aku menemukan sebuah artikel koran tua yang terdigitalisasi. Di sana disebutkan bahwa pada tahun 1970 terjadi kecelakaan tambang misterius di dekat lembah Giriwangi yang menewaskan belasan pekerja. Dan kakekku adalah satu-satunya saksi yang selamat. Misteri ini bukan hanya soal tanah, ini soal kejahatan masa lalu yang ditutupi oleh emas dan kekuasaan. Siska dan ibunya hanyalah gangguan kecil, sebuah tirai yang sengaja dipasang agar aku tidak melihat raksasa yang sebenarnya berdiri di belakang mereka. Pukul 4 pagi, kabut tebal menyelimuti Giriwangi. Aku memakai jaket tebal dan sepatu boot, membawa cangkul kecil dan kunci kepala singa. Aku berjalan menuju pemakaman keluarga di perbatasan hutan jati. Suasana sangat sunyi, hanya suara langkah kakiku yang menginjak di daunan kering. Saat aku tiba di depan nisan Kiai Ageng Pramono, aku berlutut. Aku meraba bagian bawah batu nisan yang nampak lebih gelap. Ada sebuah lubang kunci yang tertutup lumut. Aku memasukkan kunci kepala singa itu. Klik. Sebuah kotak besi kecil keluar dari rongga nisan. Di dalamnya, ada sebuah map kulit tua dan sebuah buku harian kecil bersampul hitam. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Lembar pertama map itu bukanlah sertifikat tanah, melainkan peta survei geologi asli dan sebuah surat pernyataan yang ditulis dengan tangan kakek. Isinya membuatku hampir jatuh terduduk. Tanah jati ini tidak mengandung emas. Mahendra berbohong. Di bawah tanah ini terkubur limbah kimia beracun dari pabrik mereka yang meledak tahun 1970. Mereka ingin membeli tanah ini bukan untuk menambang, tapi untuk menyemen seluruh area agar bukti kejahatan mereka tidak pernah terdeteksi oleh teknologi modern. Jangan menjadi pahlawan untuk tanah yang sebenarnya sudah mati, Aruna. Tiba-tiba, terdengar suara tepuk tangan dari balik pepohonan jati. Luar biasa, Aruna. Kamu memang auditor yang sangat teliti. Suara itu milik Baskoro Mahendra. Dia muncul dari balik kabut diikuti oleh 3 orang pria bertubuh besar. Sekarang, berikan kotak itu padaku dan kita lupakan bahwa percakapan ini pernah terjadi. Intrik ini baru saja mencapai puncaknya. Aku tidak lagi menghadapi adik ipar parasit, tapi sebuah konspirasi korporasi yang siap membunuh demi menutupi dosa masa lalu. Udara subuh di pemakaman keluarga Pramono terasa membeku. Napas yang keluar dari mulutku tampak seperti asap putih yang segera hilang ditelan kabut. Di tanganku, buku harian kakek dan peta geologi itu terasa lebih berat daripada sebongkah emas. Itu bukan sekedar kertas, itu adalah dokumen kematian bagi dinasti Mahendra. Aku menatap Baskoro yang berdiri 10 meter di depanku. Senyumnya yang tenang di bawah cahaya lampu senter anak buahnya terlihat sangat iblis. Berikan padaku, Aruna. Jangan biarkan idealisme auditor kotamu itu mencelakai bapak dan ibumu di rumah. Suara Baskoro merendah, penuh intimidasi. Aku melirik ke sekeliling. 3 pria berbadan tegap itu mulai mengepung, memotong jalan keluar menuju pemukiman desa.
Di belakangku hanyalah hutan jati tua yang lebat dan tebing curam yang menuju ke lembah limbah. Otakku berputar cepat. Jika aku menyerahkan ini, mereka akan menghancurkan bukti tersebut, menyemen lahan kami, dan mungkin tetap melenyapkan keluarga kami agar rahasia ini mati selamanya. Idealismeku adalah mata pencaharianku, Baskoro, sahutku sambil perlahan memasukkan buku harian itu ke dalam jaket kedap airku. Dan sebagai auditor, aku tidak pernah menyerahkan laporan pada pihak yang sedang diaudit. Ambil, perintah Baskoro singkat. Tepat saat pria pertama menerjang, aku melakukan hal yang tidak mereka duga. Bukannya lari ke arah jalan desa, aku justru melompat ke arah rimbunnya semak berduri di belakang Nissan kakek, merosot turun ke arah lereng hutan jati yang gelap. Aku sudah sering bermain di sini waktu kecil. Aku tahu ada jalan setapak kuno yang tertutup akar pohon. Kejar, jangan biarkan dia keluar dari hutan ini, teriak Baskoro. Aku berlari sekuat tenaga. Ranting-ranting jati menggores pipiku. Suara langkah kaki berat di belakangku terdengar semakin mendekat. Senter-senter mereka menyapu pepohonan seperti mata naga yang mencari mangsa. Aku mematikan lampu ponselku agar tidak menjadi sasaran empuk. Dalam kegelapan total, aku mengandalkan insting dan memori masa kecil. Tiba-tiba, tanganku ditarik oleh seseorang dari balik pohon besar. Aku hampir berteriak sebelum sebuah tangan kasar membekap mulutku. "Diam, Mbak! Ini aku, Damar!" Aku terbelalak. Damar? Adikku berdiri di sana, napasnya tersengal-sengal mengenakan jaket kumal yang basah oleh embun. Dia tidak pergi ke terminal semalam. Dia rupanya membuntutiku karena merasa bersalah. "Ikuti aku, Mbak. Di depan ada gua kecil tempat persembunyian kakek dulu," bisik Damar. Kami merangkak di bawah akar-akar pohon besar, masuk ke sebuah celah batu yang tertutup lumut tebal. Di dalam sana, suasana sangat sempit dan lembab. Kami bisa mendengar suara orang-orang Baskoro yang berteriak-teriak di atas kami, hanya terpaut beberapa meter. "Mbak, maafkan aku," bisik Damar di dalam kegelapan gua. Aku tahu Siska berhubungan dengan orang-orang Mahendra. Dia yang mengenalkanku pada judi online itu, Mbak. Semuanya sudah diatur agar aku berhutang banyak dan menyerahkan tanah ini. Aku bodoh, Mbak. Aku hampir membunuh bapak dan ibu karena ketololanku. Aku memegang bahu Damar. "Simpan penyesalanmu untuk nanti, Damar. Sekarang kita harus membawa dokumen ini ke kota. Jika Mahendra berani main kasar di sini, mereka tidak akan berani jika media nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup sudah turun tangan." "Mbak, ada satu hal yang Mbak harus tahu. Hendra, dia bukan cuma kakak Siska. Dia itu mantan narapidana kasus pembakaran hutan yang dibiayai Mahendra. Mereka tidak akan segan-segan membakar rumah kita jika mereka gagal mendapatkan surat ini." Jantungku berdegup kencang. Bapak dan ibu, mereka masih ada di rumah bersama beberapa penjaga yang kusewa semalam. Namun penjaga-penjaga itu tidak akan sanggup melawan pasukan pribadi Mahendra. "Kita harus membagi tugas, Damar. Kamu bawa ponselku ini. Di dalamnya sudah ada rekaman pengakuan Siska dan foto-foto dokumen semalam. Pergi ke kantor polisi kabupaten. Cari Kompol Heru, dia teman lamaku. Aku akan tetap di sini, mengalihkan perhatian Baskoro ke arah lembah." "Tapi Mbak, itu bahaya. Ini satu-satunya cara. Jika kita berdua lari ke kota, mereka akan mengejar kita dengan mobil. Tapi jika aku memancing mereka ke dalam hutan, kamu punya waktu untuk sampai ke jalan raya. Pergi." Damar memelukku sekilas. Sebuah pelukan yang tulus setelah bertahun-tahun penuh kepalsuan. Dia merangkak keluar lewat jalur tikus di belakang gua. Aku menunggu beberapa menit, lalu aku sengaja menyalakan senter ponselku dan berlari ke arah berlawanan, menuju tepi tebing lembah. "Itu dia, di sana!" teriak salah satu anak buah Baskoro. Aku terus berlari hingga kakiku sampai di tepi jurang yang curam. Di bawah sana, di balik kabut, nampak dasar lembah yang terlihat tidak alami. Permukaan tanahnya retak-retak dan berwarna keabu-abuan, sisa-sisa limbah kimia yang membeku selama puluhan tahun. Baskoro muncul dari kegelapan, terengah-engah namun tetap terlihat rapi. "Sudah berakhir, Aruna. Tidak ada jalan lari lagi. Berikan dokumen itu, atau kamu akan menyusul kakekmu ke liang lahat pagi ini." Aku berdiri tepat di pinggir tebing, memegang map kulit itu di atas jurang. "Kamu tahu, Baskoro? Sebagai auditor, aku belajar satu hal. Sebaik apapun kamu menutupi kerugian, suatu saat bunga hutangnya akan mencekikmu. Dan hari ini, bunga hutang keluarga Mahendra sudah jatuh tempo." "Apa maksudmu?" Aku tidak hanya mengirim Damar ke polisi. Aku tersenyum puas sambil melihat jam tanganku.
Pukul 5 pagi tadi, sistem otomatis di kantorku di Jakarta sudah mengirimkan salinan digital dokumen ini ke email 10 redaksi berita terbesar di negeri ini. Dalam 1 jam, harga saham Mahendra Group akan terjun bebas dan penyelidik independen akan datang ke lembah ini. Wajah Baskoro yang tadinya dingin kini berubah menjadi sangat mengerikan. Matanya merah karena amarah yang tak terkendali. Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu hanya membuka pintu untuk musuh yang lebih besar. Keluarga Mahendra hanyalah pengelola. Pemilik asli limbah ini jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Aku menatap Baskoro yang diseret pergi. Siapa pemilik aslinya? Apakah ada keterlibatan pemerintah masa lalu? Atau ada sindikat internasional di balik limbah kimia langka ini? Aku melihat ke arah rumah kolonialku di kejauhan. Matahari mulai terbit menyinari atapnya yang megah. Orang tuaku selamat, damar kembali. Tapi aku tahu, pertempuran seorang auditor untuk menegakkan keadilan di desa Giriwangi baru saja memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Matahari pagi menyembul dari balik perbukitan Giriwangi, menyapu kabut beracun yang selama puluhan tahun menyelimuti lembah itu. Namun, meskipun Baskoro Mahendra telah dibawa pergi dengan tangan terborgol, rasa kemenangan di dadaku terasa hambar. Kata-kata terakhirnya tentang pemilik asli terus berputar di otakku seperti kaset rusak. Sebagai seorang auditor, aku tahu bahwa dalam setiap skema pencucian uang atau penutupan limbah berskala besar, selalu ada sosok ultimate beneficial owner yang bersembunyi di balik berlapis-lapis perusahaan cangkang. Aku dan Damar turun dari lereng bukit dengan pengawalan ketat tim Busar. Sesampainya di halaman rumah, aku melihat pemandangan yang mengharukan sekaligus memuaskan. Bapak Dharma dan Ibu Asih berdiri di teras, didampingi oleh Pak RT dan beberapa warga desa yang kini berani menunjukkan simpati mereka. Namun, di sudut halaman sebuah pemandangan lain menarik perhatianku. Siska dan Ibu Sandra ternyata masih di sana, duduk di dalam mobil polisi yang sedang menunggu koordinasi. Wajah mereka yang kemarin penuh kesombongan kini hancur lebur. Saat mataku bertemu dengan mata Siska, dia berteriak histeris dari balik jendela mobil. "Aruna, kamu pikir kamu hebat? Kamu menghancurkan keluargamu sendiri. Kalau bukan karena aku, Damar tidak akan pernah punya modal untuk apapun. Kalian itu keluarga miskin yang sok suci." Teriaknya dengan sisa-sisa keberanian yang menjijikan. Aku berjalan perlahan menghampiri mobil polisi itu. Petugas memberikan izin padaku untuk bicara sebentar. Aku menatap Siska dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan yang biasa aku gunakan untuk menghadapi koruptor di ruang interogasi audit. "Siska," kataku datar, "aku sudah memeriksa semua alur transaksimu. Kamu pikir kamu pintar dengan menggunakan rekening atas nama ibumu untuk menampung komisi dari Mahendra? Kamu salah. Kamu hanya pion yang sengaja dikorbankan. Baskoro Mahendra sudah mengakui semuanya. Dia bilang, kamu dan Hendra hanyalah kontraktor kasar yang bisa dibuang kapan saja. Kamu menghancurkan mertuamu bukan demi Damar, tapi demi janji apartemen di Jakarta yang sebenarnya tidak pernah ada atas namamu." Wajah Siska mendadak kaku. "Ah, apa? Apartemen itu?" Baskoro bilang, "Apartemen itu atas nama istri simpanan Hendra." Aku memotongnya dengan kebenaran yang pahit. "Kalian dikhianati oleh darah kalian sendiri. Sekarang, nikmatilah masa tuamu di sel penjara bersama ibumu. Dan satu hal lagi, aku sudah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan kalian atas dasar penipuan dan pemalsuan dokumen. Kamu tidak akan mendapatkan 1 perak pun dari harta keluarga Pramono." Ibu Sandra mulai meratap, memukul-mukul kaca mobil, memohon ampun padaku dengan kata-kata yang dulu ia gunakan untuk memaki Ibu Asih. Aku tidak peduli. Aku berbalik dan melangkah pergi. Pembersihan ini harus tuntas. Tidak boleh ada akar parasit yang tersisa. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ruang kerja Bapak. Pak Danu, pengacaraku, sudah menunggu di sana bersama seorang pria paruhbaya berkacamata yang nampak sangat formal. Dia adalah utusan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. "Baruna," sapanya. "Data yang Anda kirimkan semalam sangat akurat. Kami menemukan aliran dana dari luar negeri, sebuah perusahaan kimia di Jerman yang rutin mengirimkan uang ke yayasan sosial milik keluarga Mahendra."
Uang itu ternyata dana tutup mulut agar limbah kimia di Lembah Giriwangi tidak pernah diproses secara internasional. Jantungku berdegup kencang. Inilah intrik yang sebenarnya. Ini bukan hanya soal tanah desa, ini soal skandal lingkungan internasional. Jadi, Mahendra hanya perantara. Tepat sekali. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu pemegang saham yayasan itu adalah seorang pejabat tinggi di kementerian yang dulu memberikan izin konsesi lahan kakek Anda. Aku terduduk di kursi kerja Bapak. Konspirasi ini menyentuh tingkat kekuasaan yang sangat tinggi. Pantesan kakekku harus mati. Pantesan Bapak ketakutan setengah mati. Mereka bukan melawan preman, mereka melawan sistem yang korup. Namun, kejutan hari ini belum berakhir. Bapak Dharma masuk ke ruangan dengan wajah yang jauh lebih tenang. Beliau membawa sebuah benda yang dibungkus kain bludru hitam. Aruna, ada satu lagi yang belum Bapak tunjukkan padamu. Kakekmu tahu bahwa suatu hari dokumen kertas bisa dihancurkan atau dipalsukan. Jadi, dia menyimpan bukti fisik yang tidak bisa didebatkan. Bapak membuka bungkusan itu. Isinya adalah sebuah botol kaca kedap udara yang berisi cairan berwarna hitam pekat dan sebuah film negatif tua. Ini adalah sampel limbah asli yang diambil kakek tahun 1970. Lengkap dengan foto-foto saat truk-truk Mahendra membuang limbah itu di tengah malam. Kakek menyimpan ini di dalam dinding rumah ini, tepat di belakang foto wisudamu. Aku terpana. Kakekku adalah seorang auditor sejati tanpa gelar. Dia tahu pentingnya bukti fisik yang tak terbantahkan. Dengan sampel ini, Mahendra dan para pejabat di belakangnya tidak akan bisa mengelak lagi. Pak Danu, kataku dengan semangat yang baru, siapkan konferensi pers. Kita tidak akan menunggu mereka menyerang kita. Kita yang akan menghancurkan mereka di depan publik. Hari-hari berikutnya adalah badai berita. Nama desa Giriwangi menjadi headline di seluruh kanal berita nasional. Tim forensik lingkungan hidup mulai melakukan penggalian di lembah dan hasilnya sangat mengerikan. Kandungan limbah di sana ribuan kali lipat di atas ambang batas aman. Saham Mahendra Group jatuh hingga titik terendah. Baskoro Mahendra menyeret banyak nama besar ke dalam penjara bersamanya. Siska dan ibunya dihukum maksimal atas dakwaan berlapis, penipuan, penganiayaan lansia, dan percobaan pembunuhan. Damar, dia memulai hidupnya kembali. Dia bekerja di ladang orang lain sebagai buruh tani biasa untuk merasakan betapa beratnya mencari uang halal. Dia pulang setiap sore dengan keringat dan lumpur, lalu mencuci kaki bapak dan ibu sebagai bentuk taubatnya. Aku melihat perubahan di matanya, kilatan kejujuran yang sudah lama hilang. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, aku menerima sebuah surat tanpa nama di meja kantorku di Jakarta. Surat itu hanya berisi satu kalimat singkat yang membuatku terjaga sepanjang malam. Lembah Giriwangi hanyalah satu dari 100 lembah yang kami miliki. Selamat atas kemenangan kecilmu, Aruna. Jangan pernah kembali ke desa itu jika kamu masih ingin melihat matahari esok. Aku meremas surat itu. Misteri ini belum benar-benar selesai. Pemilik asli limbah itu masih ada di luar sana, memperhatikan dari kegelapan. Tapi aku tidak takut. Aku adalah Aruna Pramono. Aku telah membersihkan rumahku dari parasit keluarga, dan aku tidak akan ragu untuk membersihkan negeri ini dari parasit korporasi. Aku berdiri di jendela kantorku yang menghadap ke gedung-gedung Jakarta. Pikiranku melayang ke rumah kolonial di lereng bukit. Aku tersenyum. Rumah itu kini aman. Bapak dan ibu bisa duduk santai di teras tanpa perlu merasa takut lagi. Tapi sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Jika Mahendra hanyalah pengelola dan pejabat itu hanyalah pelindung, siapakah perusahaan Jerman itu sebenarnya? Dan mengapa kakekku memiliki kode rahasia dalam buku hariannya yang belum sempat kupecahkan? Kode itu berbunyi, cari singa yang tidak mengaum di jantung ibu kota. Kalimat terakhir dalam buku harian kakek, cari singa yang tidak mengaum di jantung ibu kota, menghantuiku lebih dari ancaman pembunuhan manapun. Sebagai auditor, aku tahu bahwa metafora seringkali digunakan untuk menyembunyikan identitas hukum yang paling nyata. Aku kembali ke Jakarta, namun bukan untuk bekerja seperti biasa. Aku membawa seluruh arsip digital keluarga Pramono, sampel limbah fisik, dan tekad yang sudah membatu. Bapak dan ibu kini aman di Giriwangi.
dijaga oleh tim keamanan profesional yang kubayar dari sisa tabunganku. Damar telah menjadi pria yang berbeda. Dia tidak lagi menyentuh kartu judi. Tangannya kini sibuk merawat kebun jati yang sedang dalam proses pemulihan lingkungan. Tapi aku tahu, selama Singa itu masih ada, kedamaian di desa kami hanyalah gencatan senjata sementara. Aku mulai melakukan penelusuran deep audit terhadap perusahaan Jerman yang disebutkan PPATK. Namanya adalah Lowe Chemikalien. Dalam bahasa Jerman, Lowe berarti singa. Aku tersentak. Inilah singanya. Namun Kacek berkata, di jantung ibu kota. Artinya, pusat kendalinya bukan di Berlin atau Hamburg, melainkan di Jakarta. Aku membedah struktur organisasi Lowe Chemikalien Indonesia. Di permukaan, mereka adalah distributor alat medis yang sangat bersih. Namun setelah kutelusuri hingga ke lapisan ketujuh pemegang saham, aku menemukan sebuah firma hukum besar di kawasan Sudirman yang bertindak sebagai nomini atau pemegang nama. Nama firma hukum itu adalah Leo and Partners. Sekali lagi, Leo berarti singa. Pemilik firma itu adalah Pak Adrianus Leo, seorang tokoh hukum senior yang sering muncul di TV sebagai pakar etika. Namun di balik layar, dialah arsitek yang menyusun skema penguburan limbah tahun 1970 untuk melindungi investasi asing di masa lalu. Dialah singa yang tidak mengaum. Dia sangat berkuasa, namun selalu bergerak dalam kesunyian tanpa meninggalkan jejak. Aku menyusun strategi terakhir. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi biasa. Dia terlalu kuat untuk itu. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri. Transparansi. Aku mengatur pertemuan tertutup di sebuah restoran mewah di lantai 50 sebuah gedung di Jakarta. Aku mengundang Adrianus Leo dengan alasan ingin melakukan penyelesaian aset di luar pengadilan terkait kasus Mahendra. Dia datang dengan aura yang sangat tenang, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Aruna Pramono, sapanya dengan suara bariton yang lembut. Kamu mengingatkanku pada kakekmu. Dia keras kepala, jujur, namun sayangnya, dia tidak mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Dunia ini butuh tempat sampah agar tetap terlihat bersih, Aruna, dan Giriwangi adalah tempat sampah yang kita butuhkan. Aku tidak membalas provokasinya. Aku mengeluarkan botol limbah hitam pekat milik kakek dan meletakkannya di atas meja putih bersih. Pak Adrianus, kakekku tidak mati karena keras kepala. Dia mati karena dia memegang bukti bahwa limbah ini mengandung isotop radioaktif langka yang dihasilkan dari eksperimen terlarang perusahaan Anda tahun 1970. Itu bukan sekedar limbah kimia, itu limbah nuklir skala kecil. Wajah Adrianus sedikit berkedut. Itu tuduhan yang sangat berat, auditor. Tuduhan yang didukung oleh sampel fisik ini, buku harian kakek, dan satu hal lagi yang tidak Anda duga. Aku menunjuk ke arah jam tangan pintarku. Pertemuan ini disiarkan secara langsung melalui satelit ke markas besar Badan Tenaga Nuklir Internasional di Wina. Rekan kerja saya di Jakarta juga sedang merilis dokumen asli Lowe Chemikalien yang berhasil saya retas dari server cadangan Mahendra. Adrianus Leo tertawa, namun tawanya terdengar hambar. Kamu pikir mereka akan mempedulikan desa kecil di Jawa Tengah? Mereka mungkin tidak peduli pada desa kami, tapi mereka peduli pada pelanggaran protokol nuklir internasional yang bisa menghancurkan reputasi Jerman dan investasi Anda di seluruh Asia. Hari ini, singa tidak akan mengaum, karena singa ini sudah masuk ke dalam kandang yang saya buat. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka. Bukan polisi biasa yang masuk, melainkan petugas dari Interpol dan Satuan Khusus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pusat. Mereka membawa surat perintah penangkapan internasional. Adrianus Leo berdiri, merapikan dasinya. Dia menatapku dengan kebencian yang mendalam. Kamu menang untuk saat ini, Aruna, tapi ingat, kebenaran adalah kemewahan yang sangat mahal. Dan aku adalah auditor yang sanggup membayar harganya, jawabku tegas. Setelah Adrianus Leo dibawa pergi, badai itu benar-benar berakhir. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan untuk melakukan dekontaminasi total di Lembah Giriwangi. Biaya pembersihan itu disita dari seluruh aset keluarga Mahendra dan firma hukum Adrianus yang dibekukan.
Siska dan Ibu Sandra dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tanpa remisi karena keterlibatan mereka dalam konspirasi yang mengancam keselamatan negara. Kabarnya, di penjara Siska harus bekerja di dapur umum, mencuci ribuan piring setiap hari, sebuah hukuman yang sangat pantas untuk wanita yang dulu memperlakukan ibuku seperti budak. Aku kembali ke Giriwangi 1 bulan kemudian. Pagar rumahku kini tidak lagi kusam. Papan nama kediaman keluarga besar Wijaya telah dicopot dan dibakar. Kini di sana tertulis dengan indah, Gria Asih Dharma. Aku berdiri di teras bersama bapak, ibu dan Damar. Sawah di belakang rumah mulai hijau kembali. Jati-jati tua itu nampak lebih perkasa, seolah-olah beban limbah di bawah akarnya telah terangkat. Aruna, panggil bapak sambil menggenggam tanganku. Terima kasih sudah menjaga amanah kakek. Kamu bukan hanya mencuci nama keluarga, tapi kamu menyelamatkan desa ini. Ibu Asih memelukku erat. Sekarang, berhentilah bekerja terlalu keras di Jakarta, Nduk. Rumah ini sudah kembali. Tidurlah di kamarmu yang dulu. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang parasit. Tidak ada lagi suara tangis ibu di dapur. Tidak ada lagi bayangan Baskoro Mahendra. Keadilan telah ditegakkan seadil-adilnya. Intrik keluarga yang tadinya nampak sederhana, ternyata adalah puncak gunung es dari sebuah konspirasi besar. Namun, bagi seorang auditor seperti aku, tidak ada angka yang terlalu rumit untuk dipecahkan, dan tidak ada dosa yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Kini, di bawah sinar bulan yang tenang di lereng Giriwangi, aku menyadari satu hal. Kejutan terbaik untuk orang tua bukanlah harta atau kemewahan, melainkan ketenangan hidup di rumah mereka sendiri, di mana mereka tidak perlu lagi merasa takut pada siapapun yang mengetuk pintu mereka. Cerita ini adalah pengingat bagi siapapun yang mencoba menjadi parasit di hidup orang lain, bahwa setiap perbuatan busuk akan meninggalkan jejak audit, dan ketika auditor datang menagih, harganya akan jauh lebih mahal daripada yang sanggup kalian bayar.